Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memberi tanggapan mengenai Tetras Politika yang dikaitkan dengan ketatanegaraan di Indonesia saat ini. Perkenalkan, nama saya Margareta Dia dengan NIM 13.123.00013. Perkenalkan, nama saya Adinda Putri Fauzia dengan NIM 13.123.00033. Perkenalkan, nama saya Trilas Brida Faulisa dengan NIM 1312300057. Perkenalkan, nama saya Kiasi Putri Mustika dengan NIM 1312300047. Perkenalkan, nama saya Laksamana Muhammad Izul Al-Ghazari dengan NIM 1312300059. Perkenalkan, nama saya Eldana Magdalena dengan NIM 13123032. Baik, yang pertama yaitu Trias Politika dan Tetras Politika. Trias Politika yang diusulkan oleh Montesquieu adalah konsep pembagian kekuasaan menjadi 3 cabang utama, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Masing-masing cabang memiliki fungsi dan tanggung jawab yang terpisah untuk mencegah konsentrasi kekuasaan yang berlebihan. Tetras Politika di sisi lain adalah konsep yang lebih modern yang mengusulkan pembagian kekuasaan menjadi 4 cabang, yaitu eksekutif, legislatif, yudikatif, dan teknologi. Cabang keempat ini ditambahkan untuk mengakomodasi peran teknologi dalam proses pengawasan tata kelola pemerintahan. Tetras Politika menawarkan kerangka kerja yang lebih sesuai dengan tantangan dan peluang yang dihadapi oleh negara-negara di era digital. Meskipun konsep Tetras Politika merupakan peluasan dari konsep Trias Politika, namun prinsip check dan balance tetap menjadi fondasi yang penting. Yang kedua ada mengenai Trias Politika. Indonesia saat ini menganut konsep Trias Politika atau pembagian 3 cabang kekuasaan, yaitu yang pertama ada cabang eksekutif. Cabang eksekutif di Indonesia diwakili oleh Presiden dan pemerintahannya. Presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan pemerintah dan menjalankan administrasi negara pemerintahannya. Pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden bertanggung jawab atas pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan dalam berbagai bidang, termasuk ekonomi, keuangan, sosial, dan pertahanan. Lalu yang kedua ada cabang legislatif. Cabang legislatif di Indonesia diwakili oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Dewan Perwakilan Rakyat adalah lembaga perwakilan rakyat yang memiliki wewenang untuk membuat undang-undang, mengawasi kinerja pemerintah, dan mengatur anggaran negara. Sementara itu, Dewan Perwakilan Daerah adalah lembaga perwakilan daerah yang memiliki kewenangan khusus terkait dengan otonomi daerah dan kepentingan daerah. Lalu yang ketiga ada cabang yudikatif. Cabang yudikatif di Indonesia diwakili oleh Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan Badan Peradilan Umum. Mahkamah Konstitusi bertanggung jawab atas pengujian konstitusionalitas undang-undang, peraturan perundang-undangan, serta tindakan-tindakan pemerintah. Mahkamah Agung adalah lembaga peradilan tertinggi yang memiliki yurisdiksi atas kasus-kasus pidana, perdata, agama, dan administratif. Badan Peradilan Umum terdiri dari pengadilan-pengadilan di tingkat kabupaten atau kota, tingkat negeri, tingkat banding, dan tingkat kasasi. Yang ketiga ada Tetras Politika. Tetras Politika berasal dari kata tetra yang berarti 4 dan politika yang merujuk pada politik atau pemerintahan. Konsep ini menciptakan pembagian kekuasaan yang lebih luas daripada Trias Politika dengan menambahkan cabang teknologi sebagai bagian integral dari struktur pemerintahan. Dengan demikian, keputusan politik tidak hanya didasarkan pada pertimbangan politis, tetapi juga memperhitungkan implikasi teknologi informasi. Apakah Tetras Politika akan menggantikan Trias Politika? Jawabannya tidak. Tetras Politika tidak secara langsung menggantikan Trias Politika, tetapi lebih merupakan evolusi atau perluasan dari konsep Trias Politika. Meskipun keduanya memiliki prinsip dasar yang serupa dalam pembagian kekuasaan di dalam pemerintahan, Tetras Politika memperluas konsep tersebut dengan memasukkan peran teknologi sebagai cabang keempat dalam pembagian kekuasaan untuk mengawasi dan mengoreksi penggunaan kekuasaan dalam skala besar.
Kemudian rencana penerapan Tetras Politika. Negara hukum yang demokratis di era informasi memerlukan Tetras Politika. Wacana Tetras Politika sebagai pelengkap Trias Politika dalam ketatanegaraan Indonesia merupakan sebuah perdebatan yang menarik. Meskipun Indonesia telah menerapkan prinsip Trias Politika, yaitu pembagian kekuasaan menjadi 3 cabang pemerintahan yang independen, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Namun, ada argumen yang menyatakan bahwa konsep ini perlu diperluas atau diperkaya dan memasukkan cabang keempat, yaitu teknologi untuk menguasai tata kelola pemerintahan dalam skala besar. Karena adopsi teknologi informasi dan digitalisasi dalam berbagai aspek kehidupan telah membawa tantangan baru dalam tata kelola pemerintahan dan penegakan hukum. Kemudian penerapan Tetras Politika di ketatanegaraan Indonesia. Penerapan Tetras Politika di ketatanegaraan negara Indonesia yang telah menganut konsep Trias Politika dapat dianggap sebagai langkah maju yang berpotensi untuk meningkatkan efisiensi, responsivitas, dan inklusivitas dalam pemerintahan. Meskipun Trias Politika telah menjadi prinsip dasar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, integrasi konsep Trias Politika dapat memberikan sejumlah manfaat tambahan yang relevan dengan tantangan dan peluang dalam era digital dan teknologi informasi yang semakin berkembang pesat. Manfaat penerapan Tetras Politika. Sistem komputerisasi telah memfasilitasi pekerjaan pegawai negeri dengan memberikan mereka akses cepat ke prosedur yang rumit dan menyediakan informasi latar belakang melalui database. Bentuk hukum yang paling kuno adalah hukum lisan. Dua pihak akan mengajukan konflik mereka kepada pihak yang berwenang, hakim, yang kemudian akan menyelesaikan konflik tersebut. Hukum tertulis atau hukum generasi kedua memberikan instrumen kepada penguasa untuk mengkoordinasikan dan mengendalikan pendapat hakim. Setelah ditemukannya mesin cetak, hukum menjadi instrumen birokrasi. Hukum dekontekstualisasi dan dikomodifikasi. Mesin cetak kemungkinan distribusi peraturan hukum dalam skala besar dan menawarkan peluang baru untuk mengendalikan hakim. Terakhir, revolusi elektronik telah menawarkan kemungkinan munculnya hukum digital atau hukum generasi keempat. Segala sesuatu yang dapat dicapai oleh hukum tercetak tetap dapat dicapai, namun hukum digital pada dasarnya memberikan pilihan-pilihan baru di luar hukum cetak. Jadi manfaat lainnya yaitu hukum digital dan hukum lisan lebih interaktif, dikarenakan hukum cetak dan hukum digital telah memungkinkan penyebaran peraturan hukum dalam skala yang sangat besar. Sedangkan penerapan hukum lisan dan tertulis selalu terbatas. Sekian tanggapan dari kelompok 2 mengenai Tetras Politika yang dikaitkan dengan sistem ketatanegaraan di Indonesia saat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.